Aku bermimpi sedang berada di suatu tempat yang sangat menakjubkan. Tempat itu sangat indah hingga tak mampu kuungkapkan dengan kata-kata. Tidak pernah kulihat tempat seindah itu sebelumnya di dunia. Suara yang biasa datang dalam mimpi-mimpiku yang sebelumnya memberikanku pemahaman bahwa tempat itu adalah Lauhul Mahfuz, yaitu tempat yang suci dan sangat terjaga. Di tempat itu, aku melihat lembah yang sangat luas dan juga bukit-bukit yang sangat indah yang terbuat dari bebatuan permata yang berwarna-warni yang indah berkilauan. Tempat itu terasa hening, tenang, dan damai. Tidak ada satu pohon atau makhluk lainnya di tempat itu. Dan aku juga tidak melihat ada matahari. Suasananya agak temaram dan cahaya di tempat itu sepertinya berasal dari kilauan batu-batu permata yang sangat indah itu. Dan di tempat itu, yaitu di antara bukit dan lembah yang bercahaya, aku melihat ada tulisan dalam huruf Arab yang bacaannya Malik. Nama itu tertulis dengan tinta emas. Dan aku merasakan ada hembusan angin lembut yang menerpa diriku yang membuatku semakin merasa nyaman dan bahagia. Dan saat aku masih merasakan kedamaian berada di tempat itu, lalu aku terbangun dari tidurku. Hikmah mimpi ini antara lain adalah 1. Mimpi ini adalah isyarat untuk kita agar kita mempelajari tafsir Al-Quran, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan Lauh Mahfuz. Di antaranya adalah surat Al-Hadid ayat 22-23, yang artinya, tiada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya, yang demikian itu adalah mudah bagi Allah, dan kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dalam situs rumasyo.com, Ustadz Abduh Tuasikal telah menuliskan beberapa penjelasan tentang takdir dan Lauh Mahfuz. Lauh artinya lembaran dan Mahfuz artinya terjaga. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Lauhul Mahfuz berada di tempat yang tinggi, terjaga dari penambahan, pengurangan, perubahan, dan penggantian. Di dalam Lauhul Mahfuz telah dicatat takdir setiap makhluk. Lauhul Mahfuz dalam Al-Quran juga biasa disebut dengan Alkitab, Alkitabul Mubin, Imamul Mubin, Ummul Kitab, dan Kitab Mastur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Jadi, setiap musibah dan bencana apapun yang menimpa individu atau menimpa orang banyak, baik itu gempa bumi, kekeringan, kelaparan, semua itu sudah dicatat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Takdir yang dicatat di Lauhul Mahfuz tidak mungkin berubah. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pena telah diangkat dan lembaran catatan di Lauhul Mahfuz telah kering." Hadis riwayat Tirmizi. Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah berkata, dicatat di Lauhul Mahfuz berbagai macam takdir. Ketika selesai pencatatan, tidaklah satu pun lagi yang dicatat. Intinya, Alkitabah atau pencatatan ada dua macam. Yang pertama, ada pencatatan yang tidak mungkin diganti dan dirubah, yaitu catatan takdir di Lauhul Mahfuz. Dan yang kedua, pencatatan yang dapat dirubah dan diganti, yaitu catatan di sisi para malaikat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 39 yang artinya, Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya lah terdapat Ummul Kitab atau Lauhul Mahfuz. Dan catatan yang terakhir yang terjadi itulah yang ada di Lauhul Mahfuz. Jadi, musibah yang terjadi di muka bumi dan yang terjadi pada diri manusia sebenarnya itu telah dicatat di kitab sebelum diciptakannya makhluk itu.
Segala sesuatu yang terjadi di alam ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan maupun perbuatan, pergerakan maupun berhenti, kondisi maupun keadaan, baik maupun buruk seseorang. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala bersifat adil. Dia tidak akan menyesatkan orang yang berhak mendapatkan petunjuk dan juga sebaliknya. Kemudian, setiap hambanya pun diberikan kehendak dan pilihan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Takwir ayat 28 yang artinya, yaitu bagi siapa di antara kamu yang berkehendak menempuh jalan yang lurus. 2. Mimpi ini juga sebagai isyarat untuk kita agar kita mempelajari tafsir surat Al-Mulk ayat 1 dan 2 yang artinya, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Dalam situs Bekal Islam, Ustadz Firanda Andirja telah menjelaskan tentang tafsir ayat tersebut, bahwa tujuan Allah menciptakan kehidupan dan kematian adalah untuk menguji manusia, siapa di antara mereka yang terbaik amalannya. Maka kehidupan dan kematian yang dialami oleh setiap orang adalah ujian. Dan dari sini kita sadar bahwa kita diciptakan di atas muka bumi ini memang untuk diuji. Maka tidak ada satupun dari manusia yang merasakan kehidupan dan kematian yang lepas dari ujian Allah. Karena ujian Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengenai siapa saja, baik orang kaya maupun miskin, baik yang sehat maupun yang sakit, yang tua maupun yang muda, yang besar maupun yang kecil. Salah satu makna dari kalimat yang paling baik amalnya, yaitu adalah orang-orang yang paling banyak mengingat dan mempersiapkan kematiannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika ditanya tentang siapa orang yang paling cerdas. Beliau mengatakan, yaitu yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya yaitu akhirat. Itulah mereka yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Karena yang menjadi patokan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang terbaik. Karena bisa jadi seseorang itu berumur pendek, akan tetapi dia mendapat kedudukan yang tinggi. Sebagaimana sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Beliau masuk Islam sekitar 1 atau 2 tahun sebelum hijrah dan meninggal 5 atau 6 tahun setelah hijrah. Beliau hanya menjalani keislamannya selama 6 atau 7 tahun dan itu adalah waktu yang sangat singkat. Tapi meskipun demikian, ternyata kematiannya membuat arsy Allah bergetar. Kata Nabi SAW, bergetar arsy Ar-Rahman sebab meninggalnya Sa'ad bin Mu'az. Hadis riwayat Muslim. Dan oleh karena itu, tidak ada kata terlambat bagi kita untuk mendapat kualitas amal yang seperti itu. Dan jangan sampai orang yang baru berhijrah kemudian berputus asa. Akan tetapi, hendaknya dia beramal seikhlas mungkin dan sesuai sunnah. Karena diterima atau tidaknya suatu amalan itu menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi seseorang hanya menjalani keislamannya hanya dalam waktu singkat, akan tetapi kualitasnya sangat luar biasa. Sebagaimana juga tentang kisah wanita Juhainah yang hamil karena telah melakukan zina. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW untuk minta dirajam. Maka Nabi SAW memerintahkan agar ia menunggu hingga melahirkan. Dan ketika wanita itu telah melahirkan, ia kemudian dirajam. Maka Nabi SAW kemudian menyolatkan jenazahnya. Melihat itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Nabi, engkau menyolatkannya padahal dia telah berzina?" Lalu Nabi menjawab, "Sungguh, dia telah bertaubat. Dan kalau sekiranya taubatnya dibagi-bagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, pasti taubatnya akan mencukupi mereka semua. Dan adakah taubat yang lebih utama daripada menyerahkan nyawa kepada Allah Ta'ala secara ikhlas?" Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa taubat itu bertingkat-tingkat. Akan tetapi, taubat wanita Juhainah itu berada di tingkat yang tinggi. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan
bahwa jika taubat wanita itu dibagi, maka itu cukup untuk 70 orang penduduk Madinah dan semuanya mereka masuk surga. Ini menunjukkan bahwa bisa jadi amalan seseorang itu tidak banyak, namun kualitas amalannya sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak dan meningkatkan kualitas amal kita dengan cara yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Dalam mimpi ini, Siti Rohana melihat tulisan dalam huruf Arab, yaitu Malik, dan itu adalah isyarat untuk kita agar kita mengetahui salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna, yaitu Al-Malik. Dalam situs web Muslimah dijelaskan bahwa Al-Malik artinya adalah yang maha menguasai, yaitu Allah maha merajai atau berkuasa atas segala sesuatu, baik dalam hal memerintah maupun melarang. Al-Malik juga berarti memiliki segala sesuatu. Dialah raja atau pemilik segala sesuatu di alam semesta ini. Keyakinan orang yang beriman terhadap Al-Malik membuat orang itu menyadari bahwa Allah lah satu-satunya pemilik yang merajai alam semesta ini. Semua tunduk pada kekuasaannya. Dan karenanya, ia tidak takut dengan kekuasaan makhluk lainnya. Apalagi jika kekuasaan itu digunakan untuk menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman sangat yakin bahwa segala kekuasaan dengan mudahnya Allah cabut dan Allah berikan kepada siapa yang ia kehendaki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 26 yang artinya, katakanlah, wahai Allah yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi, dengan meyakini Allah sebagai Al-Malik, artinya kita tidak boleh takut kepada selain daripada Allah, dan kita hanya tunduk dan menghamba hanya kepada Allah saja yang maha merajai, maha penguasa, dan satu-satunya pemilik alam semesta ini. 4. Mimpi ini berkaitan dengan mimpi sebelumnya, yaitu mimpi nomor 30 tentang mujahidin di Syam. Kaitannya dengan takdir manusia yang telah tertulis di Lauh Mahfuz dalam mimpi ini adalah karena setiap manusia tidak mengetahui bagaimana takdir mereka di Lauh Mahfuz. Dan karena itu, sudah seharusnya bagi tiap manusia, selama mereka hidup di dunia, mereka harus berlomba-lomba dan berusaha sekuat tenaga dalam mencari ridho Allah sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, dan mengerjakan amal soleh sebanyak-banyaknya agar ia bisa mendapatkan derajat tertinggi, yaitu mati dalam keadaan sebagai syuhada. Sebagaimana para mujahidin di mimpi yang sebelumnya itu, yang juga berjuang fisabilillah karena mengharapkan balasan yang paling mulia, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala dan bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab. Allahu a'lam bishawab.